Tadi udah ngobrol tentang penikmat kopi bagaimana, kemudian penjual kopi biar bisa masuk ke dunia ekspor gimana, petaninya gimana, terus sekarang perhatian pemerintah terhadap petani-petani kopi bagaimana menurut Bapak ini? Kalau sebenarnya dari pemerintah tuh komitmennya nyiapin bibit tuh selalu ada, cuma ini loh, di misalnya Kapotan ya, gabungan kelompok tani itu ada yang jalan ada yang enggak, makanya kadang enggak tersalurkan. Itu yang pertama. Atau yang kedua yang sudah terjadi di daerah Jumprit, mereka butuhnya mesin pulper. Mesin pulper itu mesin pengelupas kulit luar kopi, daerahnya Arabica, tapi mesin yang dibelikan Robusta, jadi miskomunikasi. Karena mungkin di bagian pengadaan barang juga nggak memperhatikan kebutuhan, mungkin anggapannya kabeh iki podo, makanya kan nggak terjun langsung ke lapangan. Harus ini ya, mungkin terjun langsung, cuma budgetnya nggak masuk atau potongan budgetnya ngambilnya terlalu gede kan, itu sudah jadi barang umum ya. Komisinya kurang gede lah. Kurang gede, terus dipakainya yang ini. Tapi sebenarnya kalau semuanya bisa sejalan, bisa enak, semuanya mesti dapat win-win solution-nya. Karena komitmen dari dinas terkait berarti itu dinas pertanian yang pemangkunya ya, pertanian perkebunan jadi satu, urusannya pupuk sama bibit. Terus pasca panen berarti industri, urusannya dengan alat pasca panen sampai kopi jadi bubuk. Saya ngeliat percontohan ini sudah ada banyak di Temanggung, itu sudah perkelurahan, per bumdes malahan sudah punya bangunan sendiri lengkap. Begitu dilengkapi, orangnya yang nggak ada atau karang tarunanya mungkin lebih seneng kerja pabrik daripada usaha dari nol. Kan kembali lagi ke kembali lagi ke mentalnya. Makanya ya harus saling sinergi. Kalau menurut saya ya alat sih penting, cuma menyiapkan orang itu akan jauh lebih penting. Alat itu nanti akan mensupport secara sistemnya. Jadi misalkan alat lengkap dari alat saset, alat sortir, alat giling, alat goreng. Alat goreng karena budget terbatas, yang harusnya kebutuhannya segede ini, belinya hanya segini, sekilo. Bisa goreng nggak? Bisa. Cuma pemakaian gas, buang waktu. Misalkan yang ini 15 menit dapat 5 kilo, yang ini 15 menit dapat sekilo. Nah, otomatis orang kan mikir, wah kerjaku sehari cuma dapat sekian, karena terbatasan alat. Makanya kalau saya misalkan budget terbatas, ya jangan dibeli dulu, dibeli di proses yang lainnya, pasca panennya dulu, dari alat slabnya, alat bulernya, mesin press, mesin sortirnya, terus mesin karungnya. Itu mungkin budget 30 juta udah lengkap dapat. Tapi siklus pasca panen, nanti tahun depan nganggarin lagi, di training dulu, pelatihan workshop dulu kemana yang sudah industri gedenya, baru dibuat, oh sudah ada bayangan yang dibutuhkan A, B, C, D, ya baru melangkahnya ke situ. Sebelum melangkah situ menggoreng pakai mendeng aja juga enak kok.
Jadi sebenarnya alat itu hanya inilah, sego goreng kita masak pakai angklo sama pakai kompor gas, sama-sama matang dan sama-sama enak. Ya. Yang beda kalau angklo mungkin panasnya lebih lama, masaknya lebih lama. Kalau yang kompor gas masaknya lebih cepat Ya. dan rasanya mungkin belum tentu seenak yang angklo. Jadi yang bedain alat untuk prosesnya, bukan teknik caranya. Jadi mendeng kalau kita perlakuannya benar, modern, jadinya enak. Belum tentu alat yang roasting, ya tergantung tangan. Jadi kalau saya melihat dari beberapa contoh yang miskomunikasinya dari gakpotanya yang nggak aktif, atau yang dari pemerintahnya sudah cenderung budgeting harus keluar barangnya, atau karena dulu mungkin ya karena dulu anggarannya tahun lalu baru turun sekarang, dibelanjakan sekarang, kan ini sudah pada punya, Iya. nggak ketemu, yuk nganggur gitu. Bisa jadi kebanyakan seperti itu. Atau kondisi kedua, nggak siap SDM-nya. Itu yang saya lihat di setidaknya yang contohnya tadi satu kelurahan lengkap semuanya ada, cuma yang difungsikan cuma 2-3 alat. Semuanya alat ada loh, permaneman saya bilang. Itu di kondisi dalam masih tertutup plastik, ya mungkin kalau ditanya nanti sedang ada pelatihan ya kita nggak tahu ya. Tapi mesin itu kan ada masa umurnya. Iya. Kalau jarang dioperasional kan ngarat, nanti rusak lagi. Gitu. Jadi kendalanya sih faktornya banyak. Jadi kalau saya seperti orang mau buka kafe, jangan beli alat, belajar dulu seduhnya, alat semampunya dulu. Yang penting alat intinya penggiling sama alat seduhnya, penting ini timbangan gilingan sudah, tubruk sama VCC sudah, yang mesin-mesin gede-gede nanti dulu. Tak penging daripada nanti belanja Iya. sesuai budgetnya cuma 8 juta, ditukokke mesin sekadarnya malah eman-eman gitu. Karena berdasarkan pengalaman dulu pengennya ada dana segini dicake, Iya. sekarang yang nganggur. Iya. Dan kita sudah pernah di area itu, jangan sampai yang lain ulangi gitu. Atau belanja kelarangan karena saking percayaan sama orang, Iya. ya dibrondroke, dimanfaatnya juga ada. Kalau saya enggak, saya misalkan ada orang yang mau konsultasi ke sini, kita ada trainingnya, memang berbayar, cuma untuk beli alat kita kasih mereknya, kasih linknya, beli sendiri. Jadi mau pakai kredit card, mau pakai apa terserah, yang penting alatnya yang dibeli ini dulu tahapannya. Nanti tahap kedua, setelah sudah ada dana yang ngumpul lagi, usahanya mulai jalan, baru beli yang CDE misalkan. Udah jalan lagi, kafenya dibenerin, semua udah jalan, beli yang EFG, sembari nanti proses yang lainnya dikerjakan. Kan sayang invest gede-gede, cuma banyak yang di Magelang tuh banyak tuh kedai kopi yang baru-baru. Contoh saya yang di depan penjara sini lah, nggak laku, kasihan. Mesinnya itu kalau investasi sewa rukonya Iya. itu kan nggak mungkin sejuta setahun ya, ada 20-an. Iya. Terus kursi dan segala macamnya itu saya kira budget 60-70-an tuh. Terus yang beli di situ hampir nggak terlihat ya. Nah kan kasihan, 70 juta dianggur kayak Ekspektasinya terlalu tinggi. terlalu tinggi, nggak survei pasar. Jadi lebih baik kalau mau jualan ya dari orang-orang jualan botolan dulu aja, atau sering-sering buka tenda di alun-alun atau di tempat rame, buka bagi gratis gitu. Jadi strategi marketingnya dipakai. Ini jangan ke bawah hasrat untuk cepat terkenal, cepat pulang duitnya gitu aja ya, kecuali kita punya aset, punya konsep, harganya dimurahin untuk minumannya, tapi pernak-perniknya dimahalin, tidak masalah. Seperti Sakopi itu kan juga modelnya gitu, kopinya mungkin 10 ribuan,
cuma gorengan dan lain-lainnya yang rata-rata di luar cuma 1.000, sana jual 3.000. Subsidi silang. Ya silakan jalan semuanya. Dan targetnya anak muda di sana. Anak muda yang bukan kopi seperti ini, kopinya es kopi susu, ya kan ngirit lagi. Itu paling budget 4.000 sudah jadi satu gelas. Juga 10.000 wis badi, Iya. 100%. Iya. Jadi, harga itu jangan terlalu mahal, yang penting jalan. Kalau di kita di sini yang seduh fisik gini 20.000, tubruk 5.000, kalau robusta arabica 10.000. Yang lain di kedai lain mungkin VCC-nya ada yang 30, ada yang 35, ada yang 25. Kalau saya batas gitu saja. Karena tujuan saya bukan cuma seduh. Orang kesini arahnya beli bijinya, terus bisa diskusi kayak gini, Iya. bisa nambah ilmu, tujuannya ke situ. Jadi kalau tujuannya hanya jual putus ya semuanya bisa melakukan. Tapi belum tentu ilmunya dari hulu ke hilirnya bisa dapat. Ya, beda-beda sih tiap, ya itu memang tiap orang tuh punya plus minusnya, tiap daerah punya plus minus. Ya, kalau gitu sini buka di tengah kota bisa nggak? Ya bisa. Cuma nanti konsepnya beda, yang jaga sudah ada belum, budgetingnya, modalnya harus sewa kan beda lagi. Kalau Biaya kita operasionalnya lebih tinggi. lebih tinggi, jadi lebih baik kalau saya modelnya mau pengen kafe-kafe yang sedang mulai jalan, yang pikirannya terbuka, nah itu yang tak kejar. Yang penting kita jaga kualitas. Ya dari Magelang tuh yang ngambil di sini yang gede-gede ada 2 per bulan tuh 50 kilo, lumayan. Jadi dia buka lagi di kota lain, di Jakarta dia buka. Coba biji beli di sana beda karena ya sudah biasa pakai yang ini dia ya. Ya balik lagi ke sini. Nah itu paling kualitas itu yang penting. Jadi kalau orangnya bayar biji A ya jangan kasih biji B, kasihnya biji A, jaga kualitas. Mungkin harganya mepet, profitnya nggak segede yang merek-merek besar, nanti lambat laun kan juga orang mesti kenal. Terima kasih atas informasinya, banyak sekali mengenai seputar kopi ini, dunia perkopian. Ternyata nggak cuma di gelas terus diminum ya Pak ya, ternyata ribet. Filosofi kopinya sangat luas sekali. Yang terakhir Pak, kalau mau pengen ngopi atau pengen belajar seputar dunia kopi, Ya. kemana Pak? Bisa di sini nanti bisa hubungi saya lewat WA di 0815 7870 7686 atau cari saja di Google CV 5 rempah. Nah itu nanti pasti ada alamatnya di Magelang. Jadi kalau mau belajar kita terbuka, ya memang tingkat belajarnya sampai mana sesuai budgetnya, jangan dipaksain. Misalkan Pak saya budgetnya cuma 500.000 tapi belajarnya pengen dari roasting sampai itu, ya kita bisa kondisikan. Jadi jangan kebentur di dana, yang penting bisa belajar itu saja. Jangan keblondrok, kalau sudah invest tuh jangan keblondrok, duitnya habis untuk beli alat yang nggak perlu gitu aja. Iya. Kan kasihan kalau kayak gitu. Kalau mau konsultasi datang saja, biji ngeblend sendiri boleh. Misalkan nyoba berapa jenis terus belinya hanya sekilo ya nggak masalah, yang penting wawasannya nambah. Iya. Kalau mau arahnya usaha, coba buka pasar yang kopi ini, kopi gerobakan itu di Magelang dulu ada, sekarang udah nggak ada lagi. Terus mungkin kesel ya nggak laku ya, karena konsepnya yang nggak jelas. Iya. Jadi jangan ini pemain, konsepnya yang harus jelas dulu. Setidaknya sehari keluar 5 gelas saja sudah balik modal, sudah untung.
kopi berarti kalau sehari 5 gelas harga 10 ribuan, 50 ribu, investasinya paling sekitar 1 juta ya, sama ongkos itu sebulan lah 1,5 juta ya, paling enggak 3 bulan lah sudah balik Ya. tapi harus keliling. Nanti nomor WA, alamat nanti saya taruh di deskripsi, jadi sobat SPP nanti bisa konsultasi langsung atau datang langsung ke tempat ini, cek aja di deskripsi. Ya, misalkan punya biji kopi, bawa saja di sini, nanti di roasting, nanti sama-sama kita nilai hasil. Misalkan wah saya kopi tani saya paling top se-Indonesia, nanti bawa ke sini kita icip sembari disandingkan sama yang lainnya, bukan untuk menjatuhkan harapannya, tapi supaya kita terbuka pikirannya Ya. bahwa di luar sana itu yang lebih enak, lebih bagus banyak. Ya. Jadi jangan kepentok dengan yang kita tahu saja. Ya. Karena sekali lagi Indonesia itu menang di rasa, aroma masih agak kalah dibanding dengan Afrika sama daerah Amerika Latin. Kalau rasa menang kita, bisa bermain, Bisa diadu. Tapi kalau aroma beda. Jadi kenapa kita sementara masih di nomor 4? Nah itu karena itu. PR buat kita bersama. Jadi yang orang luar kenal itu cuma kopi sama mana? Kaca Gayo, Ya. Mandailing, Toraja Sapan, Ijen, sudah. Yang lainnya ya masih belum terkenal di lidahnya orang luar, tapi kans untuk terjual ada ya, tergantung kita mengenalkannya. Sering-sering ikut pameran, sering-sering ikut. Kalau komunitas yang mensupport di usaha ikutin, kalau enggak usah. Jangan terlalu banyak rapat, nanti jualannya makin sedikit. Ya, itu tadi informasi seputar kopi. Semoga para penikmat kopi bisa lebih baik lagi menikmati kopinya, para pengusaha kopi bisa lebih sejahtera lagi dalam berjualan kopinya, para petani bisa lebih meningkatkan ekonominya, bagaimana cara menanam kopi yang baik, bagaimana cara meningkatkan nilai jual dari kopi itu sendiri, dan bagi pemerintah bisa lebih concern lagi kepada para petani, kepada para pengusaha kopi, biar semua lebih sejahtera dan saling menguntungkan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.